Halo Sobat Trader, salam sehat ya. Kembali di akhir minggu ini ya, tanggal 12 ini kita akan melakukan review dari tanggal 6 sampai tanggal 10 kemarin, hasil forecast kita dan prediksi ya, apakah profit atau loss. Kemudian kita melakukan analisa atau forecast untuk tanggal 13 sampai 17 Juli ya 2020. Saksikan. Oke, teman-teman trader, kita sampai di review dari forecast kita minggu lalu ya, atau bahkan ada tradingan kita yang masih running dari 2 minggu yang lalu ya. Biasakan untuk membuat jurnal teman-teman, jurnal trading, agar kenapa teman-teman bisa evaluasi before dan afternya dari setup teman-teman tersebut ya. Contoh ini misalnya, dari setup ini apa yang kurang ya, apa yang perlu teman-teman untuk baiki gitu ya. Kalau nggak ada jurnal trading, kalau nggak tahu gitu ya, saya lemahnya di mana ya, atau strategi ini mungkin perlu perbaikan di bagian mana ya. Teman-teman biasakan untuk membuat jurnal. Ini salah satu bentuk jurnalnya. Teman-teman bisa pakai Excel ya, bisa pakai PPT juga seperti ini ya, atau teman-teman bisa pakai Microsoft Word dan lain-lain ya. Silakan teman-teman. Saya menggunakan PowerPoint untuk mengevaluasi dan mereview ya hasil tradingan saya atau membuat forecast dan lain. Ya, ini NZD/JPY tanggal 2 Juli masih belum terfill sampai sekarang ya, masih belum terkonfirmasi maksudnya. Dia menyentuh stop loss atau taking profit masih belum ya, kita tinggal dulu. Oke. Dan Euro JPY juga tanggal 2 Juli kita entry tapi masih belum mengenai sasaran kita taking profit sampai hari ini. Oke. Lalu Euro GBP juga ya masih belum mengenai taking profit kita di 0,89261 ya. USD CHF ya tanggal 24 Juni nih, 2 minggu yang lalu kira-kira ya, menyentuh stop loss. Masalah ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah biasa dan memang sudah punya ukuran resikonya sejak awal, teman-teman sudah tetapkan itu, jangan masalah. Mau dia take profit tetap bahagia, mau dia stop loss juga tetap bahagia. Oke, terfill tanggal 6 Juli ya, terkonfirmasi maksudnya ya, stop loss. Oke. USD JPY ya, dolar dengan yen gitu ya. 6 Juli kita open posisi sell dan ternyata taking profit tanggal 10 Juli gitu ya. Kita dapatkan profit 1,5% di sini ya. Forecastnya GBP USD tanggal 7 Juli kita open sell dan ternyata tanggal 8 Juli mengenai stop loss ya, nggak masalah teman-teman. GBP JPY juga ya, kita open sell tanggal 7 dan stop loss di hari itu juga ya, ada candle besar yang langsung menyentuh stop loss kita, nggak masalah ya. Resiko itu selalu ada teman-teman. Jadi USD 7 Juli ya, kita open sell di situ tapi ternyata aktualnya tanggal 9 Juli terfill konfirmasi mengenai stop loss. Oke, USD CHF kita open buy di tanggal 7 Juli dan hasilnya juga mengenai stop loss. Euro USD kita open sell juga di 7 Juli dan mengenai stop loss 2 hari kemudian. Secara akumulasi mingguannya ya, di tanggal 6 sampai tanggal 10 Juli kemarin ada 6 setup yang mengenai stop loss sehingga kita berkurang sebesar 6% ya. Taking profit kita ada 1 setup sehingga kita profit sebesar 1,5%. Dan ada 3 transaksi yang sedang running ya, tadi NZD/JPY dan lain-lain, Euro GBP ya, itu hingga total profit untuk minggu ini
itu 1,5% dikurangi 6%, itu minus 4,5%, ya. Nggak masalah teman-teman, kita tetap sukacita, ya. Dan kita akan melihat transaksi-transaksi yang sedang running, ya, setelah ini. Oke, teman-teman, ini adalah setup Australian Dollar USD, ya, maksudnya ini adalah pair-nya. Oke, ini saya sudah masuk ke dalam Paint, ya, untuk menggambar ini. Oke, teman-teman, sekali lagi saya sebelumnya disclaimer dulu, teman-teman jangan asal sekedar ikutin saja, ya, forecast yang dilakukan, ya, oleh analis-analis atau mungkin saya atau youtuber trading lainnya, ya. Teman-teman juga pikirkan, pahami dulu sejak awal resikonya, gitu. Jangan asal ngikutin lalu kalau ternyata salah tentu nyalahin tradernya, kan kita kan nggak tahu masa depan. Makanya itu kita berusaha semaksimal mungkin dengan ilmu atau teknik yang teori-teori yang sudah ada selama ini kita gunakan, gitu. Pasti ada salahnya juga, ya, namanya manusia, ya, kecuali kita Tuhan yang tahu ke depan, ya, itu pasti benar. Tapi kalau kita ya hanya bisa memprediksi, menganalisa secara teknis, gitu, ya. Ya, untuk Australian Dollar USD, ya, ini masih ada channel di sini, ya, teman-teman bisa lihat di sini ada resistance dan di sini bertumpuk, ya. Ini garis bantu resistance yang saya pasang indikator, tapi ini lagging, ya, dan dia sifatnya repaint, jadi bisa hilang juga, ya, tapi paling enggak ini membantu untuk melihat, ya, area-area yang dari kemarin-kemarin itu merupakan resisten atau support yang kuat, ya. Nah, di bawah trend line yang di bawah ini juga bersifat sebagai support, gitu. Nah, teman-teman, ini masih dalam area channel. Nah, kemungkinan dia akan mantul, ya, ke atas. Kalau mantul ke atas kita berarti juga tidak entry. Saya akan entry baru ketika begini, dia akan turun sedikit, baru dia akan naik sedikit untuk koreksi, baru kemudian akan melanjutkan turunannya, ya. Kita akan entry ketika ini ada koreksi, ya. Koreksinya ini bisa koreksi di resisten, ya, jadi support become resistant, bisa, ya, dia koreksi di area sini, ya, atau dia ini turun dulu break, ya, lalu moving average-nya seperti ini, kemudian saya ganti warnanya, lalu harganya nabrak ini, ya, baru kemudian turun lagi, bisa aja seperti itu, ya. Kita akan tunggu. Tapi kalau ternyata memang naik ke atas, ya saya tidak akan entry juga, ya, gitu. Saya nggak berani entry reversal, ya, teman-teman, tidak searah dengan tren. Tapi kalau dia searah dengan tren seperti tadi, ya, ini kan berarti kan awal dari perubahan tren menjadi bearish, ya. Kalau seperti ini saya nggak entry, tapi kalau ini breakout lalu kemudian mengenai resisten, ya, di sini resisten become support, baru dia kemudian naik, ya, di sini, titik sini baru kita sama, ya. Ini berarti di titik ini ada konfirmasi dulu candle turun, baru kita entry di sini. Oke, ini untuk Australian Dollar USD, ya. Euro, nah ini dia, ya, channelnya juga ada di sini, ya. Uptrend, sedang uptrend, lalu dia break sekali, ya, kemudian di sini ada doji, ya, teman-teman. Kita langsung, ya, kita buka, ya. Oke, kita langsung buat aja. Gambar arahnya. Nah, di sini ada doji, teman-teman, ya. Di sini ada doji, kemungkinan besar, ya, setelah ada candle konfirmasi engulfing bearish, ya,
di sini baru kita entry. Itu kenapa? Karena ini support trendline ini sudah menjadi resistance bagi harga yang sedang ramai. Kira dia akan turun. Ya, setup-nya nanti bisa dilihat di grup Telegram. Teman-teman yang mau mendapatkan sinyal gratis silahkan join di grup Telegram saya. Oke, linknya ada di deskripsi saja teman-teman. Euro USD ya. Lalu kita lanjutkan ke yang berikutnya. Oke, berikutnya adalah GBP USD ya. Ini untuk GBP USD. Kita lakukan going lagi ya untuk arahnya. Gambar ya teman-teman. Ini masih ada channel ya, support dan resistance, dan masih belum ada tanda-tanda, tapi di sini sudah ada resistance yang kuat dari A4 ya, dan daily resistance kemarin gitu ya teman-teman, masih kuat sekali kemungkinan. Dan ini ada doji ya, shadow panjang di sini, lebih panjang daripada body candle. Kalau ini satu candle besok konfirmasi untuk bearish menembus dari support trendline ini, kita akan entry dari situ ya teman-teman. Cara ini dinamakan price action ya teman-teman ya. Jadi saya lihat dari pola chart ya, kemudian konfirmasi candle, ada reversal, atau teman-teman bisa pakai Fibonacci ya. Ini dinamakan price action. Itu salah satu bagian dari price action. Oke teman-teman, belajar banyak teori-teorinya ya di Google ya tentang price action. PDF juga banyak. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa chat, hubungi saya akan memberikan PDF pembelajaran tentang price action. Oke, ini untuk GBP USD. Kita beralih ke USD CHF. Untuk USD CHF ini juga masih banyak sekali area support di bawah ini ya. Kemungkinan ini akan break. Oh, sudah break, sorry ya. Ini sudah break. Ini sudah break ya. Di sini sudah break dari channel ya. Kemungkinan ini akan berubah menjadi uptrend ya. Trennya berubah menjadi bullish ini setelah ini. Kita akan tunggu satu candle lagi untuk konfirmasi ya kenaikannya. Oke. Nah, ini ya, karena sudah ada shadow panjang di sini. Oke, ini untuk USD CHF, teman-teman. Ini belum ada setup ya, ini hanya forecast. Forecast itu adalah prediksi arah harga ke depan. Oke. Kita close dulu, kita lanjutkan untuk menggambar pair yang lain. Ya, kemudian pair NZD USD ya teman-teman, ini channel juga ya, channel yang sudah mengerucut ke atas ya. Ini kita tunggu sampai dia break ya, break area ini, channel yang di bawah ini sebagai supportnya. Baru di situ kita akan cari titik entry-nya. Ya, kemungkinan nanti akan retrace lagi. Di sini ada H4 resistance, dan di satu juga resistance, kemudian akan turun. Kita akan cari di area sini. Saat ini kita masih belum bisa menentukan, ya belum ada setup untuk NZD USD. Oke, lanjutkan dengan USD Jepang Yen. Ya, ini yang setup minggu lalu sudah terkonfirmasi menyentuh take profit ya, kita tinggalkan, tapi ternyata teman ini cukup baik ya, meninggalkan ada channel di sini ya, ada pola chart yang baik sekali di sini. Setelah kita bikin channel ya, lurus ya, sejajar atas dan bawah
atas sebagai resistance, bawahnya sebagai support ya teman-teman. Ditemukan bahwa area ini sudah di break tapi kemudian masuk lagi, kita tunggu ya teman-teman gitu. Tidak langsung ya terbreak langsung kita instan eksekusi di sini, nggak boleh begitu ya. Kita harus tunggu harga mungkin akan naik dulu. Nah, ketika channel mengarah ke bawah berarti artinya trennya adalah bearish teman-teman ya. Lihat moving average juga ya, mengarah ke bawah berarti tren dari chart ini harga USD Jepang Yen ini menurun ya, downtrend. Berarti kita cari setup sell gitu. Kalau sell di sini kemungkinan harga masih bisa naik ke atas ya, dan kita akan ketinggalan ya, maksudnya kita akan kehilangan banyak, lumayan ini ya profit ya, range-nya sebesar ini gitu loh. Kalau kita langsung instan eksekusi di sini, kita kan tunggu dulu harga sampai membentur paling tidak resistance di atas ya, atau kalau dia membentur ini ya, ada moving average di sini ya, dia akan turun di sini, baru di situ. Jangan buru-buru di sini teman-teman, karena masih belum ada resistance dan belum ada konfirmasi candle sell. Ini justru konfirmasi candle reversal up ya, kita nggak entry di sini. Oke, kita lanjutkan. Pair berikutnya Euro Jepang Yen. Wah, ini ya, ini masih berada dalam setup 2 minggu yang lalu Euro Jepang Yen ya. Ini harganya sudah membreak channel yang kita buat minggu lalu gitu ya, tapi 2 minggu lalu sudah ada setup seperti ini, jadi kita biarin aja. Saya juga tinggalkan karena kenapa? Ini trennya masih up ya, trennya masih bullish gitu. Dan dia sudah break support dari trendline ini, kemungkinan akan naik ke sini dan melanjutkan penurunan ya, tapi nggak masalah ya, kita sudah ikhlas dengan yang ada. Kita jangan biasakan untuk mengubah resiko dan reward yang ada di awal, kecuali memang ada case tertentu ya, misalnya ini konfirmasi memang bener-bener trennya turun, nah baru kita berani. Tapi kalau ini masih up ya, di H4, di H1 dan di daily ini trennya masih naik gitu ya, kita tunggu saja. Oke, NZD Jepang Yen, nah, ini juga sama ya teman-teman, ini masih trennya naik ya, walaupun sudah membreak channel ini, kemungkinan masih nanti dia akan koreksi sedikit naik di sini, tapi bisa aja menyentuh take profit kita di 70.932, bisa saja. Nah, makanya kita akan tunggu gitu. Kita nggak, ini sedang running ya, running kurang lebih sekitar 28 tambah 24, 52 pips ya. Ini running masih sekitar 52 pips, lumayan. Teman-teman kalau mau close di sini juga boleh ya, yang mengikuti entry saya minggu lalu. Oke, GBP Jepang Yen. Nah, ini juga menarik ya, kita akan lihat di sini. Oke, kita akan gambar, kemungkinan akan naik ke sini harganya dan menyentuh area support ya, become resistance, baru kemudian akan turun untuk berubah trend menjadi bearish. Tapi kita akan lihat, atau kalau besok atau dalam minggu depan ini ya, di resistance H4 dan D1 ini harga sudah mengonfirmasi untuk bearish, kita akan entry di situ. Ada candle shooting star, atau ada engulfing, ada doji atau shadow yang panjang, lalu kita akan entry di situ ya. Jadi teman-teman sabar, sebenarnya trading ini harus sabar ya gitu. Jangan buru-buru ya, atau teman-teman akan kehilangan range harga yang baik ya untuk menjual. Jangan buru-buru. Lanjut, Euro CHF ya, ini juga masih ada di dalam setup, teman-teman.
Nah, ini masih ada di dalam channel ini. Kita akan tunggu sampai dia entah membreak ke atas atau dia ke bawah ya, membreak ini. Kita masih akan nantikan dulu dalam minggu depan ya, perilaku harganya seperti apa. Ini adalah bearish trend ya, tren yang turun teman-teman. Ini mungkin masih akan begini ya, lagi entah bagaimana bagusnya ya. Kita mencari entry-nya sell di sini ya, entry-nya kita harus sell di sini, jangan entry buy ya, karena ini belum ada tanda-tanda akan berubah arah, kecuali membreak ini ya, kemudian akan reversal lagi, retrace lagi ya, resistance become support, baru kemudian akan naik ya, mungkin seperti itu ya, tapi kita nggak tahu karena harganya masih belum break channel ini. Oke, cari entry sell dulu ya. Kemudian lanjut Australian dollar, Jepang yen, ini juga ada setup yang lumayan baik ya teman-teman. Tekan gambar. Nah, ini sudah membreak sedikit di bawah channel ini ya, support channel ini ya, kemudian masih naik ya. Ini ada 3 shadow di atas yang masing-masing lebih besar daripada body candlenya. Kalau ini masih ada shadow lagi, kemudian ada shadow lagi ya, kemudian langsung ada candle yang bearish ya, kemungkinan itu dianggap sudah retrace dan kita akan entry di sini. Oke teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman mau mendapatkan setupnya di saat harga yang tepat, mungkin saya akan bagikan melalui Telegram ya, join di grup Telegram saya, yaitu private Telegram ya teman-teman. Sekali lagi disclaimer, teman-teman jangan asal tangkap ini apa sebagai satu pasti bener ya, bisa aja prediksi saya salah. Oke, ini Euro GBP juga sama ya, sedang running profit menuju take profit ya. Ini sudah running sebesar berapa ini? Area entry kemarin kita di 90179 ya, sudah running di 8917 tambah 50 sekitar 67 ya, 67 8 pips ya, running profit. Teman bisa close di sini kalau yang mengikuti setup saya kalau kemarin ya. Kalau yang masih mau menunggu sampai di 089261 juga monggo, silakan. Oke teman-teman, itu saja mungkin untuk hari ini ya. Ada 3 setup yang masih running. Oke, kita akan tetap nantikan 2 running profit, floating profit ya, yang satu lagi floating loss ya. Teman-teman tetap sehat, tetap semangat. Kiranya ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya.